Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Klungkung terus melonjak. Hingga Rabu 24 April 2024 sebanyak 29 pasien yang dirawat di rumah sakit atau RS setempat. Membeludaknya kasus DBD mengakibatkan ruang bakas, tempat rawat inap khusus anak-anak di RSUD Klungkung, overload atau kelebihan daya tampung. Tidak itu saja. Kondisi penuhnya ruang rawat inap anak di RS ini menyebabkan orang tua pasien terpaksa merujuk sang anak ke RS lain seperti yang dilakukan Iwayan Rauh Binder. Ditemui di ruang bakas RSUD Klungkung, Wayan Rauh mengatakan bahwa dua anaknya yang berusia 12 tahun dan 15 tahun dirawat akibat terjangkit DBD. Lantaran ruang bakas penuh, Putri Rauh Binder yang masih duduk di kelas 6 SD harus dirujuk ke RS Permata Hati, Klungkung. Rauh terpaksa merujuk anaknya ke RS lain karena khawatir kondisi sang anak menunjukkan gejala DBD seperti kakaknya yang lebih dulu dinyatakan positif DBD. Sebenarnya anak keenamnya itu diminta untuk dirawat di rumah. Tapi karena dia khawatir kondisi anaknya kena DB juga seperti kakaknya, maka dia rujuk saja ke RS Permata Hati. Sedangkan Direktur RSUD Klungkung Dr. Nengah Winata mengakui perkembangan kasus DBD di wilayah Klungkung mulai mengkhawatirkan. Hal itu karena terjadi lonjakan yang signifikan di setiap bulan. Mengacu pada data di RSUD Klungkung, pada Januari 2024 tercatat sebanyak 61 kasus DBD, kemudian pada Februari sebanyak 91 kasus, selanjutnya pada Maret menembus 127 kasus, dan puncaknya pada pekan keempat April mencapai 157 kasus. Menurut Winata, tahun ini paling banyak kasusnya. Pada Januari 2024 saja sudah naik lebih dari 100% dibanding pada Januari tahun 2023 lalu. Selain itu, sejak Januari-April juga ada 3 pasien DBD yang meninggal. Menyikapi lonjakan kasus ini, pihaknya sudah melakukan upaya antisipasi. Hal itu terutama memastikan bahwa seluruh jajaran RS siap untuk menangani peningkatan pasien DBD yang didominasi anak-anak. Apalagi jika melihat kondisi di ruang bakas, yang merupakan ruang rawat inap khusus anak-anak, kini overload. Ruang bakas yang memiliki kapasitas 30 bed atau tempat tidur itu sudah terisi penuh. Pihak RS harus menempatkan 3 bed tambahan. Bed tambahan itu pun sekarang sudah terisi. Mengenai lonjakan kasus DBD ini, Kepala Dinas Kesehatan Klungkung Dr. Gigi Igusti Ayu Ratna Dwijayanti menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi untuk mencegah DBD. Koordinasi khususnya dilakukan dengan aparat desa, perbekel hingga lurah. Mereka selalu ditekankan untuk mengingatkan warga agar melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Di samping itu, program abatenisasi massal masih bergerak yang dibarengi dengan fogging atau pengasapan. Jumlah pasien kita rawat 61, Februari 91, Maret 127, makin 100% naik dari Januari, makin 156. Apa penyebabnya Pak? Ini kan salah satunya karena wadahnya untuk berkembang biaknya kan air bersih, makanya dia tidak mengenal orang kaya orang miskin ya. Tapi kepatuhan makin untuk melakukan 3M nih ya. Menguras, mengubur, dan menutup seperti nike. Nah, untuk kesiapan dari rumah sakit sendiri, Pak Dokter, untuk menerima pasien-pasien kan kemungkinan ini akan terus bertambah gitu. Gimana kesiapan untuk penambahan? Kalau kita rumah sakit ini kan selalu berbenah tempat tidurnya kita salah satunya ini permasalahannya dengan gedung baru kita udah 152 tempat tidur ini. Jadi pasien-pasien udah semua. Artinya transportasi tidak ada obstruksi di UGD atau di polis. Kami pun bisa ditangani dengan baik ya. Cuma karena kebanyakan pasien ini kan anak dari ruangan 33 kita siapin tempat tidur ke 38 tambah lagi 5. Jadi tempat tidur yang bisa dipindah kita pindah Pak ya. Seperti ini karena mau meludak ini April ini ya. Informasinya ada sampai dirujuk ke rumah sakit lain nggak? Untuk enten ya, kita tangani semampu kita sini. Cuma ada pasien-pasien yang terlambat datang, dia masuk ke fase akhir ya, ke fase shock ya. Istilahnya dibilang DSS nih, Dengue Shock Syndrome nih. Makanya di bulan April nih meninggal 2 Pak ya. Di Januari 1 ya, total meninggal kita 3 jadinya ya. Dari awal Januari sampai makin iki ya. Dari total ke 61, 91, 127, 156.
Makin yang dirawat 29 ya. Mulai 10 hari yang lalu Pak, terus meneruskan sampai mereka. Sepengetahuan Bapak berapa ada orang karena DB ini di Bang? Lebih 10 orang Pak. Iki cucunya Pak ya? Anak saya yang nomor 5 ini. 55 ya. Yang keenam juga kena. Tinggal di klinik di Permata Hati sekarang saya tinggal. Mulai kapan ini Pak? Kemarin yang di Permata Hati kemarin. Yang iki Pak? Sudah hari Sabtu ini. Gejalanya apa Pak awalnya Pak? Demam, panas keras. Panasnya nggak turun-turun. Terus panasnya terus panas terus. Oh, gaetan. Panas, dingin, bintil-bintil merah badannya gitu. Itu jadinya. Akhirnya kemarin bawa ke Pak ya? Rumah sakit. Nah, ini hari Sabtu. Sabtu. Hari Sabtu yang lalu. Anak yang adik ini baru kemarin saya aja di Permata Hati gitu. Oh, berarti sudah berapa hari Diki? Hari ini berapa hari? Ada 4 hari sudah. 4 hari antara hari Sabtu, Mas. Sri Wiatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.